Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Selamat malam pemirsa. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa, tidak ada kurang suatu apapun. Pemirsa, aku malam ini mau bikin sarimi mie goreng sarimi isi 2, mie goreng rasa ayam pedas. Nah pemirsa, kenapa aku tuh biasanya tuh Indomie, tapi aku tuh suka lihat iklan di TV itu kok kayaknya enak sekali ya, ingin bikin nih pemirsa, nyobain ya pemirsa. Ini aku masih ngenyeh yang mentah nih, suka tak maem gitu aja, ketuk enak dimaem mentah gini. Itu baru tak rebus ya pemirsa. Coba mie sarimi. Rasanya kok sudah enak pemirsa, mentahnya aja sudah enak, berarti enak beneran. Wah, tak ketut ke semua aja. Biasanya tuh isinya banyak kok, ini kok mantap. Ini terpengaruh di iklan ya pemirsa. Terpengaruh. Kalau warang dulu-dulu tuh, yang awal-awal tuh super mie ya pemirsa. Besok coba tak nyobain super mie. Aku belum pernah ya makan super mie. Oke, mamaku tak uleki bawang sama garam, sekaligus bawangnya buat obat ya pemirsa. Oh, kalau makan mie gitu pemirsa, masih tak uleki bawang putih, coba nanti kenyal beneran enggak ya pemirsa. Rasa ayam kremes. Wah, besok beli super mie coba ya Pak. Awalnya dulu kan super mie ya, nggak ada Indomie, ada Indomie, ada apa ya, apa mana ya, sarimi, normal lah pokoknya. Nah udah, waduh kayak udah matang pemirsa. Udah matang belum ya? Mau nyobain ya pemirsa, mudah-mudahan. Biasanya kalau kepingin banget tuh, dasar lapar tuh kayak habis. Mudah-mudahan habis. Mudah-mudahan ya pemirsa habis ya pemirsa. Biasanya kalau kepingin belinya cuma satu pemirsa. Minyak kenyal, oh memang kenyal. Minyak memang kenyal pemirsa. Minyak emang kenyal pemirsa.
Kayaknya sih udah mateng. Enggak tahu ya. Kayaknya sih udah mateng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mamahku. Mudah-mudahan enak. Kumaha tambah. Mudah-mudahan enak. Kalau yang dulu pas iklan lapor Pak gitu. Itu Sarimi kan pemirsa ya, yang dilapor Pak. Waduh, mencipratkan diri pemirsa. Memang betul mantap, jiwa melegenda. Gokil habis bajindul nih pemirsa. Si ande lumut lupakan iwak tumuruna ana putri kamu gaunggahi. Waduh, ini gimana mau duduk kok malah bingung. Mari makan pemirsa, makan mie, mudah-mudahan enak ya pemirsa. Ini aku nyoba mie Sarimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya namanya baru pertama ya pemirsa, lidahnya belum kulinonya Indomie rasa ayam bawang. Udah fanatik aku kalau sama ini. Tapi enak juga. Kalau kulino gitu ya enak ya pemirsa ya. Ini enak juga sih. Ambil kerupuk dulu. Harus pakai kerupuk ya pemirsa ya. Kerupuk. Mungkin tadi olahraga ada pemirsa. Sekarang lapar. Olahraga gembrobios, punggungnya sampai basah total. Tapi belum tak kasihkan pemirsa. Kasihkan tahu. Isinya 2 tapi ya isinya enggak begitu banyak ya pemirsa. Aku tuh kalau ada iklan pemirsa, pas makan gitu ya, misalnya itu komediannya itu makan mie-nya itu, saya tuh ingat, oh iya mau beli lupa, pengen ngerasa kayak gitu loh. Ini sekarang keturutan.
isinya sedengan pemirsa, nggak begitu banyak banget. Tadi pagi segelas, sore gelas, siangnya air putih ya pemirsa. Kayaknya habis beneran nih pemirsa. Karena tadi olahraga. Kepinginnya udah beberapa hari minggu nih pemirsa, cuman lupa terus. Ingatnya nanti kalau iklannya jedul tuh, nah kepingin lagi. Mantap, nyata pemirsa, ternyata ternyata. Kalau cuma lihat di TV nggak bisa anu ya pemirsa, kayak apa rasanya gitu. Langsung praktek aja pemirsa ya, nyobain. Kalau aku udah anu, orang Jawa tuh udah ngerai toh. Kalau udah kepingin banget berarti habis. Minyak tuh udah pedes pemirsa. Alangkah bagusnya tuh kalau minumnya putih pemirsa. Tapi saya kepingin pengen teh panas yang agak kental nih. Terlalu kenyang. Wah ini benar-benar nih habis pemirsa. Kayaknya badannya ngerasa kayak enak karena tadi olahraga. Orga di embung.
orga bikin nafsu makan ya pemirsa ya. Aduh, tapi ya kekenyangan nih. Hmm. Hmm. Aduh. Oh iya. Lupa sampai nggak nawarin pemirsa. Maaf ya pemirsa, udah terlambat. Mau ngajak mari makan udah habis ya pemirsa. Lupa. Aduh. 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 Aduh, kenyang pol pemirsa, masya Allah, luar biasa. Nyucinya besok aja karena dingin. Dingin. Mamaku. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kenyang pemirsa, masya Allah, alhamdulillah. Udah kepingin berhari-hari lupa terus, sekarang udah keturutan. Kok ya habis ya pemirsa. Tadi harusnya ditambahin hijau-hijau ya pemirsa. Ditambahin apa itu, sawi. Aku kalau kol tuh yang putih-putih banget tuh ya nggak seneng pemirsa, senengnya yang agak hijau-hijau itu, seger. Kalau hijau itu buat bikin seger. Kemarin beli apa itu, sawi bakso, tapi belum dipakai udah busuk, jadi aku buang pemirsa, udah nggak terpakai. Kenyang. Tadi tuh videonya belum saya upload pemirsa. Tadi tuh orga di embung. Nah, saya udah muter 2 kali. Lalu saya naik ambil video yang di atas tuh, yang rumah-rumah, yang warung-warung itu. Terus saya muter di rumah-rumah orang. Saya ke selatan sampai rumah makan apa itu, Arista apa ya itu pemirsa. Aku baru ambil video di sana. Saya mau apa itu, mau balik ke ya utara apa ke timur ya nek, bingung aku kalau di sana. Nah itu ada kuda dari arah berlawanan sama saya nih. Nah yang kudanya itu kayaknya kok masih apa ya, belum nurut gitu loh pemirsa. Saya lihat kok belum nurut. Yang bawah juga masih anak ya, remaja, tapi masih remaja lah, masih sekitar umuran berapa ya, 15 tahunan 16 tahunan 15-an tahun kurang lebih lah.
Nah, saya itu kan pernah trauma masalah kuda pemirsa. Nah tadi saya langsung apa itu lari jegur di apa itu jalan yang itu ketakutan. Nah habis itu ternyata benar pemirsa, si kuda itu dilepas di embung sana. Aku bilang sama itu anakku tuh, hati-hati, aku udah pernah trauma masalah kuda waktu bapak saya ngambil jatah kupon. Waktu zaman dulu tuh kalau dapat jatah kan cacah jiwa ya pemirsa, anaknya berapa ya dapat semua. Itu pakai dokar-dokarnya bagus, kudanya gede banget, tinggi tuh pemirsa. Pak Pak yang punya andong itu baru ngobrol sama bapak saya maghrib, sampai maghrib itu mas ya, baru mau menjelang maghrib tuh si kuda itu di luar rumah itu kayak apa ya, nek orang Jawa itu bengingah bengingah gitu ya pemirsa. Nah, itu langsung kudanya tuh lari. Terus di depan gini kan ada pohon pijetan gede banget pemirsa. Ini kuda, ini andongnya terus lari negar-negar itu pemirsa. Nah sama yang punya tuh dicengklak. Nah yang punya itu sampai apa itu, sampai ketanggur itu pohon pijetan di depan rumahku pemirsa. Wah sampai pingsan, sampai berdarah-darah itu pemirsa. Habis itu si kuda itu lari entah kemana pemirsa. Udah lepas terus malam-malam tuh pemirsa, sampai malam nyari kudanya tuh. Nah, terus minta tolong sama tetangga bapakku tuh, eh, ibuku nolongi itu pak itu, kan sini berdarah-darah giginya kan sampai ke apa patah. Udah gitu ngundang-undang tetangga, dimintain tolong nyari kuda itu tadi pemirsa. Ternyata larinya itu jauh banget pemirsa, udah di lain kampung saya tuh. Larinya tuh di daerah Brengosan, padahal saya itu kan warak, jadi jauh banget. Nah di sana kuda itu pemirsa negar-negar gini. Wah udah akhirnya ketangkap juga sama warga tetangga kami, udah bawa pulang. Bapaknya itu ya masih di tempat saya. Nah dulu dapurnya rumah saya itu kan gede sekali, antara rumah dan dapur tuh hampir sama ya pemirsa, zaman dulu. Nah si kuda itu dimasuknya di dapur pemirsa ya. Kudanya kan coklat-coklat agak hitam itu pemirsa, tinggi banget, bulunya itu menges-menges tuh. Memang itu terawat sekali itu ya, orang mampu juga ya pemirsa. Andongnya juga bagus, kudanya juga bagus, terawat. Nah saya tuh lapar pemirsa, mau ngambil sayur, saya tuh lupa kalau si kuda itu di apa ya, ditaleni di cagak dapur sebelah selatan. Nah waktu itu kan cuman sentir adanya ya pemirsa. Ya saya tuh mau ngambil suatu, jaranya tuh bengingan, wah gitu. Ulah pemirsa, aku takutnya udah takut sekali. Makanya sampai sekarang tuh saya kalau lihat kuda, lihat wajahnya gitu aja udah apa, jalan dari arah udah jauh gitu aku udah takut sekali ya, takut banget pemirsa. Ya itu kejadiannya waktu, tapi saya masih kecil dulu waktu kejadian kudanya Pak Jalal itu. anu Mungkin putra-putranya juga masih ada sekarang tuh. Itu langganan bapak saya kalau ngambil jatah, ada kupon tuh kan banyak sekali pemirsa. Bapak saya sambil uh, kadang-kadang tuh dibawain dari temennya itu, pepaya Cibinong tuh yang gede-gede itu pemirsa, itu segini-gini itu. Nah itu kan bapak saya kan cuman tindak, zaman dulu kan cuman tindak, waktu ngajar cuman tindak, jadi nggak naik sepeda. Itu aja dulu kadang tuh pakai sarung pemirsa, ngajar pakai sarung. Ya zaman dulu yang rekoso banget ini tuh. Itu langganannya bapak itu tuh andong itu
memang yang namanya Pak Jalal itu andongnya ya bagus, kudanya juga terawat, tinggi seperti kuda-kuda Australia itu loh pemirsa. Terus bulunya tuh manges-manges tuh. Ya itu, jadi sampai sekarang saya tuh masih takut, trauma banget pemirsa pokoknya. Nah tadi kuda itu diembung tuh dilepas lah, si itu anakku itu di depan kuda itu, kudanya tuh neguar pemirsa, di dikejar sama si apa itu yang punya itu, anak-anak dua tadi masuk ke anu rumah makan apa tadi ya, Arista kali Haji ya tadi, pokoknya aku ya kurang nganu lah, masuk di situ pemirsa, lama dicari enggak nganu. Nah itu anakku itu lari-lari, aku teriak-teriak dari jauh, yo gimana, aku udah bilang jangan anu itu, kudanya dilepas. Ternyata kuda itu memang masih baru dilatih pemirsa, baru dilatih. Jadi tadi masuk tidak tahu kok dicari kok lama kok nggak keluar. Tapi ya anakku sama aku udah pesen minuman, sama saya udah bilang nanti mau pesen soto kalau anak saya sudah selesai. Karena takut kuda pulang nggak pamit pemirsa, nggak jadi pesen. Terus tadi sepertinya sih anak saya kesana lagi, bilang kalau tadi takut kuda langsung pergi. Itu pemirsa tadi aku, ya Allah, aku udah bilang sama anak itu, hati-hati itu ada kuda tuh. Kayaknya sih belum belum jinak, udah punya firasat gitu pemirsa. Ternyata bener, kuda itu lari kenceng banget, kayak negar-negar gitu loh. Untung aku langsung mau bingung mau masuk di mana. Aku tadi rencana mau masuk warung itu. Ternyata anakku itu udah naik motor, ayo bu, kudanya itu ayo lepas ya. Aku udah bingung, ada warung-warung apa saya mau masuk yang mana, jaga-jaga lah pemirsa. Udah kebingungan, udah tangan mau masuk mana ya, masuk mana. Kalau ada sih mas tuh tenang aja, tapi kan namanya udah trauma kan tetap takut ya pemirsa. Terus saya bingung. Wah, saya punya pikiran mau masuk warungnya itu ibu itu, tapi ya itu si anak wedok udah ngambil motor, ayo bu, kudanya masih apa tuh, masih apa sih, belum jinak. Ya dari jauh aku tahu kudanya tuh negar-negar gini pemirsa. Nah, kalau aku ada di dekatnya mungkin aku udah pingsan tuh pemirsa. Ya Allah, dan orga pertama kali malah ada ya pemirsa, ada kenangan. Oh, tapi ya nggak begitu banyak orang pemirsa, karena kan hari Rabu. Katanya kalau hari apa itu, hari Minggu rame, hari Minggu rame di Embung tuh pemirsa. Udah selesai, aku udah maklum ya pemirsa, udah ceritaku yang itu tadi pemirsa, masalah kuda. Itu traumanya saya sampai sekarang tuh, pokoknya udah takut. Anak saya itu yang anak saya yang nomor 2 juga pernah dulu boncengan sama temennya di dekat stasiun itu, apa tuh, mungkin temennya itu lah grogi ya, ngendara itu nabrak kuda anak saya, sama itu temennya itu keinjek kuda pemirsa. Terus kaki anak saya tuh dengkulnya itu sampai melengsek, langsung dibawa ke waktu dulu tuh Pak Udin di Karangwaru tuh pinter sekali pemirsa. Kalau mijit itu cuma diceduk langsung pulih kembali. Nah, itu anak saya tuh
tadinya lututnya tuh mengsol pemirsa, bisa mengsol emang keinjek kuda. Ibunya dulu waktu kecil trauma masalah kuda, anakku malah diinjek kuda dengkulnya, lututnya ya pemirsa kalau langsung sama ibunya si temennya itu belum bilang saya, langsung bawa ke itu Pak Udin. Setelah itu ke bapak ibunya datang ke rumah, kalau ngabari kalau putranya itu anak saya sama putranya tuh ngendara itu nabrak kuda andong gitu loh. Nah, akhirnya keinjek, lututnya mengslet tuh. Nah, saya kan kaget, tapi ibu tenang saja, wong putra ibu sudah saya bawa ke Pak Udin, udah pulih, alhamdulillah pemirsa. Itu ibunya waktu kecil trauma masalah kuda, sekarang anakku sendiri malah keinjek kuda lututnya. Berdua itu sama temennya pemirsa. Kenangan waktu saya kecil, anak saya juga waktu itu kalau tidak salah masih SMA kelas, kalau anak saya sih udah gede ya pemirsa, udah SMA kelas 1 kalau tidak salah itu. Ya. Makanya sampai sekarang saya pokoknya trauma pemirsa, paling takut kuda itu. Udah tahu dari jauh, lihat kepalanya itu udah buru-buru minggir. Udah, sekian dulu ya pemirsa ceritaku waktu itu. Setelah Maem bisa cerita ya pemirsa, zaman dulu waktu saya trauma, terus tadi waktu orga pertama kali di Embung juga ketemu kuda ya pemirsa. Dan sekian dulu ya pemirsa videoku, ikutin terus ya video, dukung channel saya pemirsa, Puput Vlog. Jangan lupa ya pemirsa, like, share, komen, dan subscribe ya. Dan kalau ada salah kata yang saya ucapkan, baik sengaja maupun tidak kusengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.